Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, good morning everybody. Welcome back to my channel. How are you doing? I hope you are well, healthy, and be blessed by Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Well, in this English learning video, I would like to explain the material about degree of comparisons, or in bahasa Indonesia we call it tingkat perbandingan. Jadi insya Allah pada pembelajaran bahasa Inggris kali ini saya akan menjelaskan materi tentang tingkat perbandingan. So, comparison indicates degree of difference with adjective and adverbs and maybe equal or unequal. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia perbandingan itu mengindikasikan tingkat perbedaan dengan menggunakan adjective atau kata sifat. So adjectives to modify noun, jadi adjective itu untuk menjelaskan kata benda, and adverbs dan kata keterangan to modify adverb untuk menjelaskan to modify verb untuk menjelaskan kata kerja, and maybe equal, dan perbandingannya bisa saja equal atau setara atau sama, or unequal atau tidak setara alias tidak sama. Nah, dimana sih maksudnya equal or unequal, setara atau tidak setara? Hanya kalau dalam bahasa Indonesia usia saya misalnya 25 tahun, usia saudara perempuan saya 23 tahun. Nah, kalau kita bandingkan kira-kira di perbandingan usianya setara atau tidak? That's correct, unequal, tidak setara. Jadi kita bisa mengatakannya dalam bahasa Indonesia, saya atau usia saya lebih tua dibanding saudara perempuan saya. Nah, itu unequal ya. Jadi itu adalah tingkat perbandingan yang tidak setara. Kemudian kalau misalnya usia saya 25 tahun nih, terus ada teman saya namanya Aima misalnya, usianya juga 25 tahun. Nah, kira-kira kalau kita mau bandingkan usia kami berdua, itu setara atau tidak setara? Sama atau tidak sama ya? Nah, that's correct, equal, jadi sama. Jadi bisa kita katakan saya sama tuanya atau sama usianya dengan Aima. Nah, seperti itu ya contohnya kalau dalam bahasa Indonesia. So, how to construct English sentence with the correct pattern? Let's check it out together. Well guys, now we come to the explanation about degree of comparisons. Kita masuk di pembahasan materinya ya. Jadi di sini saya sudah tuliskan judulnya degree of comparisons, kemudian di sini ada pengertiannya. I have explained it before, sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi tingkat perbandingan mengindikasikan perbedaan atau tingkat perbedaan menggunakan adjektif kata sifat dan adverb kata keterangan, and maybe equal or unequal. Jadi dia bisa setara atau tidak setara. Nah, di sini adjektif itu untuk menjelaskan kata benda. Misalnya wanita cantik ya, atau guru yang baik, buku yang tebal, dan lain-lain sebagainya. Kemudian adverbs to modify verbs, kata keterangan untuk menjelaskan kata kerja. Misalnya menulis dengan rapi, berlari dengan cepat, dan lain-lain sebagainya. Nah, first of all, I would like to explain equal comparisons. Nah, kita bahasnya satu-satu dulu ya. Kita bahas dulu yang equal atau yang setara, perbandingan yang setara. An equal comparison indicates that the two entities are or are not, if negative, exactly the same. Jadi perbandingan yang setara mengindikasikan atau menjelaskan bahwa dua hal, jadi atau dua wujud, di sini bisa yang dijelaskan itu orang, bisa benda, are or are not if negative ya. Jadi dua hal tersebut exactly the same, sama persis atau tidak sama jika dia dalam bentuk negatif.
The following rule generally applies to this type of comparison. Nah, ini adalah aturannya atau polanya ketika kita ingin membuat kalimat yang setara. Jadi ada subjek plus verb. Jadi verbnya di sini bisa pakai be ya, am is are, atau bisa kata kerja selain be. Misalnya go, pergi, drink, minum, run, berlari, etc. dan lain-lain. Setelah itu plus s plus adjective or adverb, kata sifat atau kata keterangan, plus s plus noun or pronoun. Jadi supaya kalimatnya bagus, kita ikuti rumus ini ya, pola ini. Oke? Let's see examples of equal comparison. Coba kita lihat contoh daripada tingkat perbandingan yang sama atau setara. Number 1. Peter sama tinggi dengan saya, atau Peter sama tingginya dengan saya. So how we write this in English correctly? Gimana sih caranya kita nulis ini dalam bahasa Inggris yang benar? Kita ikuti polanya yang di atas ini ya. Jadi subjeknya siapa? Peter ya. Jadi kita tulis Peter. Kemudian verbnya, kata kerjanya di sini kita pakai kata kerja be. Peter itu pasangannya adalah is. Nah, kemudian plus s, kita tuliskan s. Kemudian tinggi, bahasa Inggrisnya tall. Ya, jadi tall itu masuk adjective, kata sifat ya. Makanya di sini kita pakai verb is. Kemudian setelah adjective kita tuliskan s. Kita tulis s di sini, dan noun atau pronounnya adalah I dari kata saya ya. Jadi sama tinggi dengan saya. Jangan dicari dalam bahasa Inggris ya, apa sih bahasa Inggrisnya, sama kemudian ada dengan. Nah, kalau lihat dari polanya ini yang menandakan s, kemudian kata sifat atau kata kerjanya, dan s ini menandakan bahwasanya dia setara atau sama. Jadi Peter is as tall as I. Peter sama tingginya dengan saya. Jadi di sini dia menjelaskan adjektif. Yang mana adjektifnya? Ini ya, tall. Nah, yang sama tingginya yang mana? As tall as. Ini yang menandakan bahwasanya dia setara. Oke, bisa ya? Lanjut, number 2. John bernyanyi sama baiknya dengan saudara perempuannya. Oke, di sini ada kata kerja bernyanyi. Ada kata kerjanya, berarti kita menggunakan yang adverb, kata keterangan ya, adverb. Jadi coba kita lihat subjeknya siapa? John. Bernyanyi bahasa Inggrisnya sing ya. Karena ini adalah orang ketiga tunggal, maka singnya kita tambah s, jadi sings, bernyanyi. Sama baiknya itu merupakan adverb atau kata keterangan. Kata keterangan baik itu sama dengan well. Jadi kita tuliskan as well as. Ingat ya, ini mengikuti rumus yang di atas. As, kemudian adjective atau adverb, dalam hal ini adverb ya, kemudian as. As well as saudara perempuannya, his sister. His ini merujuk kepada John, laki-laki ya. His sister, saudara perempuannya atau saudara perempuan John. Jadi yang benar adalah John sings as well as his sister. John bernyanyi sama baiknya dengan saudara perempuannya. Ini menandakan perbandingan yang menggunakan adverb atau kata keterangan. Di sini ya, ini ada kata kerjanya, kemudian as well as-nya itu adalah adverb-nya. Oke, bisa dipahami ya? Now we come to the number 3. Anggita sama cantik dengan Anggun. Ya, anggaplah maybe they are siblings. Ya, mungkin mereka bersaudara gitu ya. Jadi mereka sama cantiknya. So, how we say in English correctly? Gimana caranya dalam bahasa Inggris? Anggita itu subjeknya. Kemudian karena di sini menjelaskan kata sifat
Di sini ada adjektif menjelaskan noun Anggita dan Anggun, berarti kita pakai kata kerja be, am, is, are. Anggita itu berpasangan dengan is karena Anggita sama dengan she. Jadi sama kalau kita katakan she is. Anggita is as cantik, beautiful as Anggun. Anggita sama cantiknya dengan Anggun. Jadi di sini dia pakai adjektif, kata sifat ya. Oke, jadi as tall as, sings as well as beautiful as, itu menandakan bahwasanya dia equal atau setara. Bisa dipahami? Bisa ya. Nah, kalau misalnya dia tidak sama, nih bisa kita lihat ya dalam kalimat negatifnya, cukup ditambahkan not saja setelah verbnya. Peter is not as tall as I. Peter tidak sama tingginya dengan saya. John does not sing as well as his sister. John bernyanyi tidak sama baiknya dengan saudara perempuannya. Anggita is not as beautiful as Anggun. Anggita tidak sama cantiknya dengan Anggun. Di sini ada postscriptnya, ada catatannya. Is not bisa kita singkat dengan isn't. Does not bisa juga kita singkat dengan doesn't. Oke, itu ya penjelasannya, semoga bisa dipahami. Well guys, to check your understanding about an equal comparison, I would like to give you an exercise. Baik, untuk mengecek pemahaman kalian, saya kasih latihan ya. Write in English the following sentences using equal comparison. Use the words in parentheses to help you. Jadi silahkan kalian tuliskan dalam bahasa Inggris kalimat di bawah ini menggunakan perbandingan yang setara. Kalian boleh menggunakan kata-kata yang ada di dalam kurung untuk membantu kalian. Number 1, saudara laki-lakiku sama tampannya dengan ayahku. Di sini ada kata handsome ya untuk bantuannya. Kemudian nomor 2, kelas 72 sama bersihnya dengan kelas 82. Bantuannya adalah clean. Nomor 3, Anton berlari sama cepatnya dengan Andi. Bantuannya di sini adalah fast. Cukup 3 nomor aja. Silahkan ditulis jawabannya di kolom komentar. Okay, wish you good luck. Well guys, I have explained the material about degree of comparisons, especially equal comparisons. I do hope that you can get the picture, you can understand it well, and finally you can write the answers of exercise correctly in the commenter column, and I will be waiting for that. Thank you for watching and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.